Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Sesuai. Okey, tugas sudah saya terima ya. Ini ternyata kelompoknya sama dengan kelompok yang ALK ya? Sama ya? Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, Barusan selesai ngecek Pak. sama sih. Apa? Saya Gali Pak, sama Farhan sama Ilham. Kalau di Alka itu ada Indra. Apa? Kelompok saya sama Ilham sama Farhan. Bukan ini Agmen kan? Agmen berapa? Dua aja? Oh, kalau admin saya sama Farhan sama Ilham Pak. Gali Ini Pak. berdua aja kan? Ini kan Agmen nih, bukan Alka. Iya, saya admin sama Farhan sama Ilham. Dia berdua aja kan? Iya. Berdua aja, ya itu ceritanya berdua aja. Ini admin nih, jadi kamu dengan dua ya. Nanti besok kamu untuk minggu depan 16 sama soal jawab 15 ya. Ini adanya apa? Soal jawabnya ya. Oke, yang tadi yang ALK itu yang kelompok 7 Yohana saya cari belum ketemu di email Yohana. Ini lagi desain Pak, soalnya loadingnya lama. Oh ya, nggak apa-apa. Biasanya saya menunggu itu. Ya. Iya, Pak. Bapak Sebentar maaf, ya, Pak. kelompok 1 udah ngumpul tapi belum Bapak checklist. Apa? Oh, kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. udah mengumpulkan, Pak. Iya, udah saya checklist. Pak, Ya. maaf, itu nama saya salah, Pak. Apa? Nama saya, Pak. Nama- Ada yang Kelompok berapa tuh? Kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Nama saya Siti Jumiati, Pak, bukan Siti Jumi Ayati, Pak. Oh itu, mana kelompok 6? Sebentar saya lihat dulu ya. Kelompok 6. Bentar ya. Iya, Pak. Bentar. Maaf Pak, nama saya belum ada Pak di kelompok. Ini siapa? Siti mana nih? Siti Jumiati, Jumi. Pak. Nggak ada A. Oh, nggak pakai. Iya, Siti Jumi. Iya, nggak pakai A, Nih. Pak. Oh. Iya, Siti Jumi Yati. Jumiati. Jumiti. Bukan, Pak, Siti Jumiati, Pak. Oh, Jumi, Jumiati, bukan Jimiti ya. Jumi, ya, Pak. Ah? Jumi YAT. Nggak pakai A, Pak. Oh, iya. Siti Jumi YATI. Oh, iya. Ini. Bentar. Ini. Jumiati. Share screen-nya belum ada, Pak. Iya, oh iya saya nggak pakai screen ini. Oh, sebentar. Bentar ya. Ya. Bentar ya. Ini yang Jumiati. Halo? Iya, iya, Pak. Iya, begitu, Pak. Benar. Ya, mana? Siapa lagi yang salah nama semua? Cek lagi deh. Siapa yang salah? Pak, Namanya? nama saya belum ada Pak. Kelompok berapa? Kelompok 8 Pak, Gali Pak. Oh, kata berdua aja Farhan dan Ilham. Oh, enggak, bertiga Pak. Ada saya Pak. Oh. Tapi kalau di LK beda. Oh, kalau di Alka saya nggak ngambil Pak. Oh, nggak ambil. Oh iya. Kali ya. Ya deh. Saya save ya. Nah. Berarti saya ulang lagi itunya apa? Itunya yang ini. Mana nih? Lagi apa untuk yang
Ini salah berarti ya. Ini. Okey. Udah ya. Saya dah suruh bantu sini. Ini dan saya masuk. Kita teruskan chapter 15 yang kemarin ya. Guys mana? Belum saya buka ya. Buka ya sudah. Udah kelihatan belum ni? Betul. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Kita kemarin terakhir itu terus riset ya. Riset. Ya, riset. Sekarang kita masuk ya bagian 3 ya. Kalau bentar. Kalau full screen-nya, semua coba full screen lagi ya. Bergerak nggak full screen? Bergerak nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini salah lagi deh. Udah kelihatan ya? Dividen polisi udah kelihatan? Halo, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Oke. Bentar. Bisa. Bentar ya, saya. Oh ya. Oke, saya masuk ke dividen polisi ya. Saya nggak bisa full screen, mohon maaf aja yang bisa full screen. Oke, kebijakan dividen ya. Jadi beberapa perusahaan ya itu membayar dividen jumlah sama dengan secara legal ketersediaan RA, available RA, tergantung ketersediaan, tergantung available di RA-nya. Jadi maksudnya kalau RA-nya itu saldonya
100 juta, berarti dividennya pasti di bawah itu ya, tidak boleh 100 juta. Kalau return equity-nya itu, return earning-nya itu, return earning adalah saldo 1M, pada saat umumkan dividen, berarti dividennya tidak lebih dari 1M, itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia melebihi dari saldo RE, perubahan dividennya, maka terjadi RE-nya itu nol kan, nol dan akan menguras premium share ya, premium share. Jadi kalau di teori namanya lah erosi kapital ya, erosi kapital. Jadi kapital itu berkurang ya. Jadi dividennya nol, tambah karena nggak cukup, karena dividennya melebihi dari saldo return earning, maka nanti akan menguras premium share. Kalau premium share habis, nanti akan mengurangi paid on capital, sehingga itu tidak dibenarkan. Jadi makanya itu pertama untuk memenuhi kesepakatan dengan kreditor. Kreditor itu di dalam surat perjanjian kredit ya antara kreditor dengan perusahaan, salah satu dari persyaratan adalah itu RE-nya tidak boleh negatif, tidak boleh negatif atau nol ya. Tidak boleh ada pembayaran dividen maksimal sebesar saldo return earning. Dan juga untuk memenuhi persyaratan perusahaan itu di mana kalau terjadi RE negatif, itu bahaya bisa dipilotkan ya, pilotkan dalam jangka waktu tertentu turut bisa dipilotkan itu. Dan untuk membiayai ekspansi atau pertumbuhan. Jadi kalau RE-nya itu ada 1M, kalau digunakan semuanya untuk dividen, berarti kan tidak ada dana ekspansi, dana untuk membiayai operasional supaya pertumbuhannya meningkat. Gitu. Jadi itu yang bahaya ya. Jadi maka diusahakan RE tetap ada. Dan untuk smooth out dividend payment, supaya payment dividennya stabil ya. Misal sekarang besar, nanti tahun depan kecil ya, kecil. Jadi stabil aja. Dan untuk membangun case model against possible loss. Jadi untuk kemungkinan mengcover kalau terjadi kerugian. Kalau RE-nya itu saldo nol, kalau rugi tahun depan berarti negatif RE-nya. Negatif RE-nya itu sehingga total ekuitasnya akan sama dengan total ekuitas akan kurang dari PN kapital tambah premium ya. Nah, itu bahaya kalau RE itu negatif, bahaya itu. Nah, persepsi dari kreditor sama investor akan negatif ya. Mungkin ya kalau dari kreditor pasti dia akan menunjukkan pilot ya. Dan bahaya juga kalau dari pemegang saham ya konsekuensi itu sistem modal, bisa sistem modal. Ya, sistem modal. Kan percuma juga agak bagi dividen, sistem modal sama aja, mending bisa bagi dividen. Kan? Okay. Nah, itu sebabnya kenapa perusahaan itu bagi dividen jumlahnya itu paling tidak sama dengan ke saldo RE. Ya. Tak boleh melebihi, karena lebih akan negatif. Ya. Mana yang saya gerak ni? Kemudian apa kaitannya kondisi keuangan dengan pembagian dividen ya. Jadi kalau artinya hubungannya itu saja positif ya. Kalau kondisi keuangannya bagus, berarti ada pembagian dividen. Kalau kondisi keuangannya nggak bagus, pembagian dividen nggak ada. Meskipun ada net income secara accrual basis ya. Jadi sebelum dideklarasikan dividen, manajemen harus melihat ketersediaan dana untuk bayar dividen tersebut. Jadi kondisi keuangannya. Jadi kalau seandainya dia laba tinggi ya, RE-nya besar, tapi dana nggak ada. Dana tertanam di aktiva lancar non cash ya. Tinggal bisa berdividen kan. Bisa contoh ya, misalnya RE itu adalah saldo 1 triliun ya. Tapi saldo cash itu cuma 10 miliar, 10 miliar ya. 10 miliar dan itu pun digunakan untuk memelihara
saldo rata-rata cash ya di perusahaan. Kalau kurang dari 10 miliar mungkin akan terganggu operasi perusahaan. Sehingga perusahaan nggak bisa bayar dividen meskipun perusahaan mengalami keuntungan ya, atau ROE-nya cukup tinggi. Kemudian ada ketidakharusan untuk membayar dividen kurang antara present and future financial position warrants and distribution. Jadi mengenai kondisi keuangan perusahaan sekarang, terus jaminan untuk posisi keuangan masa depan ya, itu tidak boleh mengurangi ya antara posisi keuangan sekarang sama ke depannya. Ya. Itu dihindari. Nah, dari sisi kebijakan dividen ada beberapa jenis kebijakan dividen ya. Di sini ada 4 ya. Pertama, kalau dividen itu dibayarkan dengan cash, namanya cash dividen. Yang kedua, kalau dividen itu dibayarkan dengan properti. Misalnya diumumkan dividen karena uang tunainya nggak ada, itu dibayarkan dalam bentuk kendaraan misalnya, bisa juga. Properti dividen ini tentu saja bisa properti yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan ya. Misalnya perusahaan itu ada lokasi pabrik, ada tanah kosong ya, yang kosong nggak digunakan. Nah, mungkin ini bisa dibayarkan properti ya tanah kosong itu. Kalau pabrik kan kalau dibayarkan dividen dalam bentuk pabrik yang jarang dipakai, si perusahaan bangkrut dan bangkrut karena nggak bisa beroperasi lagi setelah dividen, perusahaan tidak bisa beroperasi. Kemudian yang ketiga, kalau dividen itu dibayarkan jumlahnya lebih dari saldo retained earning, itu liquidating ya, atau reduksi kapital, atau liquidating dividen yang tadi itu. Jadi kalau seandainya saldo RE-nya itu 100 miliar, dia berdividennya 120 miliar, itu liquidating dividen, karena kekurangan yang 20 miliar itu akan mengurangi premium share. Kalau saldo premium share-nya lebih dari 20 miliar, kalau saldo minimum premium share-nya itu 10 miliar, dia butuh 20 miliar, berarti 10 miliar mengurangi premium share jadi 0, 10 miliar lagi akan mengurangi paid capital. Ya, paid capital. Gitu. Yang keempat, boleh dividen ya, dividen. Dividen itulah dividen diberikan kepada pemegang saham melalui pemberian dalam bentuk saham perusahaan, bukan saham orang lain, perusahaan. Nah, semua dividen kecuali dividen itu akan mengurangi total equity. Tapi kalau dividen tidak mengurangi total equity, cuman akan menambah jumlah lembar saham beredar. Ya. Menambah saham beredar sehingga harga saham perusahaan di pasar pasti diperkirakan akan turun kalau dia dividen. Ya. Karena misal contoh ya, tadinya satu lembar saham 1.000, ada 100 lembar, dan ada kenaikan 1.000 lembar lagi saham dividen. Kemungkinan itu akan turun saham yang di pasar. Ya. Karena nggak ada rupiah, nggak ada dana yang diterima oleh perusahaan, yang diterima oleh investor, sehingga saham beredar itu 2 kali lipatnya lembar naik, seharganya kan per lembar jadi turun, bisa seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah cash dividend ya. BOD atau Board of Director sekarang kan dikenal dengan BOD atau kalau bahasa Indonesia suka sebut BOD. BOD itu memutuskan untuk mendeklarasikan cash dividend ya. Jadi melalui rapat pemegang saham ya. Ini BOD sama komisaris itu mengumumkan nomor dividen. Jadi begitu deklarasikan cash dividen, itu diakui sebagai
utang, namanya dividend liability ya, liability, utang dividen. Kemudian nanti perusahaan tidak mendeklarasi atau membayar cash dividen dengan berdasarkan terus reserve. Jadi tidak demikian. Ya. Jadi dia bayarnya itu melalui penerbitan saham baru dan saham baru. Ya. Jadi ada tiga tanggal yang terkait dengan deklarasi cash dividen ini, sama juga deklarasi dividen lain. Ya. Deklarasi cash dividen di mana dividen dengan cash ya. Pertama itu tanggal deklarasi. Tanggal deklarasi itu perusahaan mencatat untuk mengakui hutang dividen karena kan belum dibayar. Kemudian tanggal pencatatan ini diperlukan dalam mencatat portfolio saham perusahaan di bursa efek ya, bursa efek. Dan juga bursa efek ya, itu mencatat siapa aja berhak menerima dividen itu. Kemudian ya tanggal pembayaran. Pada tanggal pembayaran itu di mana perusahaan membagikan cash ya. Itu jumlahnya adalah utang dividen di debit. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh ini contoh sama dengan pengantar akuntansi ya. Akuntansi kan udah tahu itu. Ya. Di pasar dividen diumumkan akan dibayar, perusahaan mencatat RE berkurang pada dividen payable. Confident. Ya. Kemudian pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal, no entry. Pada tanggal pembayaran, misalnya tanggal 10 Juli diumumkan, dibayarkan tanggal 16 Juli. Nggak dividen payable pada cash. Ya. Angka 900.000 itu diperoleh dari misal mendeklarasikan cash dividen 50 sen per share. Jadi kalau ada 1,8 juta saham, 1,8 juta dikali 0,5 dapat 900.000 US dollar. Yang kedua, bagaimana kerja dividen itu kalau dia properti dividen ya, properti dividen. Jadi kalau dia properti dividen, di mana perusahaan mengumumkan dividen akan dibayar dalam bentuk properti, maka dividen payable akan dibayarkan melalui aset non cash ya, aset non cash. Non cash biasanya bentuk properti itu kan tanah dan bangunan. Kemudian merestate kembali fair value properti sehingga akan digunakan untuk mengakui gain or loss ya. Jadi maksudnya gini ya, misalnya saya berdividen dengan properti ya. Properti saya tanah. Tanah itu di pembukuan perusahaan nilainya 1M ya. Nah, perusahaan kan bingung kalau dia mengumumkan properti dividen, dividen payable-nya itu diakui 1M atau berapa ya. RE-nya dikurangi 1M atau diakui dividen payable 1M atau berapa. Dalam ketentuan akuntansi itu harus pertama menggunakan harga pasar dari barang yang diserahkan itu. Harga pasar dari properti itu akan mengurangi RE sesuai harga pasar properti dan mengkredit dividen payable sebesar harga pasar properti.
Nah, selisih dia catat 1M. Harga pasar bisa 1,2 miliar. 1,2 miliar. Nah, kalau pembukanya 1M, berarti kan saldo tanah itu di debit 1M. Ya. Terus kita mau mengumumkan dividen ya. Membayar dividen. Mengumumkan dividen ya. Dividennya adalah sejar RE pada dividen payable. Berapa nilai? Secara harga tanah itu, kalau harga tanahnya itu 1,2 miliar ya, maka DAQ 1,2 miliar, retained earning 1,2 miliar, kemudian dividen payable 1,2 miliar. Nah, bagaimana dengan kondisi tanah itu pada saat dimusnahkan? Berarti kan tanah itu pada saat diumumkan, itu sisa tanah itu kan diserahkan kan, sesuai harga pasarnya. Nah, pada diserahkan paling sebulan bulan lah, serahkan dengan mendebit dividen payable sebesar 1,2 miliar, kemudian tanah 1M, ya. Nah, sehingga ada itu, ini bukan transaksi modal lagi, ini karena menyerahkan tanah seharga 1,2 miliar, di mana perusahaan dari buku 1M. Nah, itu bukan transaksi modal. Transaksi modal itu pada saat pengumuman dividen transaksi modal ya. Jadi itu murni kewajiban dividen itu bukan transaksi modal lagi. Sehingga dengan demikian kalau transaksi modal kan tidak boleh lagi keuntungan. Tapi dikenakan transaksi modal boleh lagi keuntungan. Seolah aset itu diserahkan ke pihak ketiga, seharga pasar 1,2 miliar, buku 1M. Sehingga jadi apa? Jadi gen kan, gennya apa nama? Gen atas penyerahan etap kepada untuk pembayaran dividen. Jadi debitnya lah dividen payable 1,2 miliar, kreditnya lah tanah 1M, selisihnya lah kredit juga lah gains on land sale atau penjualan tanah. Gitu ya. Ini contoh tadi itu ya. Tadi misalnya bisa mentransfer shareholder ke pemegang saham ya, dalam bentuk investasi. Jadi property investment dalam bentuk investasi pada sekuritas. Investasi sekuritas itu jadi equity investment ya, itu 1,25 euro ya, dolar Hong Kong. Sudah deklarasikan properti dividen tanggal 8 Desember. Nah, pada saat diserahkan 30 Januari kepada pemegang saham ya, itu pada tanggal 15 Januari 2019, pada tanggal itu, pada tanggal deklarasi, sekuritas itu memiliki nilai pervalian 2 juta. Jadi kan 1,250 ya, sekarang 2 juta. Ya, 2 juta. Nah, kalau demikian apa yang terjadi ya? Jadi ya, pada saat tanggal deklarasi itu equity investment ya, realized holding gain atau loss 50. Itu dari mana? Karena equity investment kan nilainya adalah 1,250 ya. Nanti diakui nilai sebesar harga pasar. Kurangnya berapa? 2,30, maka debit lagi equity investment untuk menambah nilai perolehan dari equity investment dari 1,250 jadi 2 juta dengan mendebit kembali sisanya 750 ya. Nah, pada diserahkan RE-nya itu pada saat diumumkan, jadi sebelum diumumkan di equity investment tambah dulu pokoknya. Lalu diumumkan retained earning pada property dividend payable ya. Dividend payable. Jadi property dividend payable itu 2 juta, retained earning 2 juta berkurang. Jadi RE itu bukan berkurang sebesar 1,250 ya. Nah, itu kan nilai buku dari investment itu. Harga pasar lah 2 juta. Jadi makanya sebelum kita catat pengumuman itu di-adjust dulu nilai harga perolehan equity investment itu supaya dia jadi 2 juta. Lalu di debit lagi 750 ya.
Karena kan tadi sebenarnya 1.250 harusnya 2 juta, 2 juta kurang 1.250, 750.000. Maka di debit untuk mengadjust nilai equity investment. Jadi penjelasan pertama itu di Juna itulah untuk mengadjust nilai pasar dari equity investment. Semula 1.250 jadi 2 juta, itu penjelasan. Ya. Yang kedua penjelasan adalah mengumumkan dividen, properti dividen sebesar 2 juta. Ya. Itu sama seharga tanah, ya, harga pasar tanah. Nah, saat dibayarkan nanti sorry. Ini mana ini? Ini ya? Oh ini ya. Ini ya. Jadi saat dibayarkan nanti dia akan mencatat equity investment berkurang ya, property dividend payable. Jadi kalau senaiknya dividen kita sebutkan dividen payable. Tapi kalau dia itu dividen dibanding dengan properti, namanya property dividend payable untuk membedakan karakteristik dividen payable yang dengan cash dan dengan properti. Harus dipisahkan namanya. Kalau tulis dengan dividen payable nanti dikira dividen itu dibayarkan dengan cash. Tapi kalau property dividen payable berarti akan dibayar dengan properti perusahaan ya, perusahaan. Yang ketiga adalah kebijakan dividen itu liquidating dividend. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap dividen tidak berdasarkan earning yang mengurangi jumlah paid in by shareholder. Ya. Jadi tidak berdasarkan jumlah earning, sehingga akan mengurangi jumlah paid in capital dari investor ke dalam bentuk saham itu. Jadi dividennya saya jelas tadi kalau RE-nya itu 1.000, dia bagi dividennya 1.300. Jadi terjadi liquidating dividen. Di situ akan mengurangi jumlah dari paid capital. Paid capital bentuk paid capital sama ini, sama premium. Kalau ada premium dulu ya. Ini kan dikurangkan ke premium, ini kan dikurangi ke paid in by shareholder. Paid in by shareholder itu ada dua, paid capital sama premium share ya. Dan ini contohnya kalau seandainya RE-nya RE-nya itu 900.000, dia mungkin dividennya 1.200.000 ya. Sehingga terjadi kekurangan saldo RE untuk mengcover dari dividen payable itu 1,2 juta dikurang 900 dapat 300 ya. Jadi 300 itu kan mengurangi seri premium ya. Kalau seri premium sudah habis nanti misalnya seri premium saldo 200 ya. Kalau kurang 100 itu kan mendebet paid in capital ya. Maksudnya. Jadi jenjangnya seperti itu. Jadi habisin dulu saldo seri premium baru berikutnya mengurangi dari dari paid in capital. Aduh, ngantuk sekali mata saya. Kemudian terkait dengan contoh tadi ya, misalnya pada tanggal pembayaran dibayar 1.200.000 ya, dividen payable pada cash, karena kan sebelumnya dicatat dividen payable dibayar pada tanggal berapa tahun berikutnya itu dividen payable pada cash. Kemudian share dividend sama share split ya. Jadi ada kebijakan berikutnya, salah satu kebijakan dividen lah share dividend dan share split ya. Share split ini sebenarnya tidak ada dampak ke dividen, tapi secara implisit ya, implisit. Pertama kita share dividen. Jadi share dividen itu diterbitkan saham untuk membayar dividen. Ya. Jadi diterbitkan oleh perusahaan ya,
kepada pemegang sahamnya secara pro rata tanpa adanya pertimbangan lain ya. Jadi begitu diumumkan dividen ya dibagi rata aja. Jadi, maka pengumuman dividen itu pengumuman lah dividen 20%. Nah, itu dividen 20% artinya dividen itu kan 20% share ya, di mana dividen itu akan diberikan sebanyak 20% dari jumlah saham ya, saham yang ada. Dia terbitkan saham baru itu ya. Jadi portfolio atau not the portfolio digunakan untuk mencatat dividen. Jadi dividen itu tidak mempengaruhi hasil liability. Dia hanya mempengaruhi struktur dari ekuitas ya, jumlah paying capital, mungkin paying capital tidak berpengaruh, tapi dia cuma mereklasifikasi dari jumlah retained earning masuk ke paying capital. Ini namanya jurnalnya menggambarkan reklasifikasi equity dari retained earning ke paying capital. Ini contoh ya. Misalnya perusahaan ini memiliki 1.000 lembar saham outstanding dengan nilai nominalnya per lembar saham adalah €1. Saldo RA saat diumumkan itulah 150.000. Kemudian jadi perusahaan ini memiliki outstanding share 1.000, nominal €1 dan saldo RA adalah €50.000. Jika perusahaan ini mendeklarasikan 10% share dividen, jadi deklarasi itu pakai persentase karena kan dibagi secara pro rata, bukan bisa dibagi dividen sekian juta rupiah, bukan itu ya, tapi dividennya persentase ya. Jadi situ kalau 10% berarti jumlah saham yang dibagikan untuk dividen itulah 10% dari jumlah saham beredar ya, itu maksudnya 10%. Jadi kalau 10% dari 1.000 kan, kalau saham beredar 1.000, 10% 100. Jadi ada tambahan saham beredar 100 untuk membayar dividen ya. Akan dibagikan kepada pemegang saham ya. Jika portfolio dari saham itu saat diumumkan itulah €8, maka jurnalnya lah kita harus kurangkan RA itu sebesar €8 per lembar. €8 kali 100, 8.000. Mana nih? €8. Sorry. €8. Jika portfolio dari saham itu saham dividen lah €8, artinya 8 dikali berapa nih? 1.000. 8.000 dong ya. Nah, ya. Jadi saya nggak tahu kenapa 10, harusnya 8 ya. 8. Ya portfolio adalah 8 saham. 8 ya. Nah, ini salah nih. Berarti ini terubah ya. Ini 10 aja nih. 10 ya. Salah nih. Nanti misalnya secara koleksi adalah dari jumlah ini bikin 8.000 karena 8 yang diibaratkan itu kan yang
Deklarasi itu adalah 100 lembar, yaitu 10% disaham beredar. Deklarasikan harga saham pasaran $8. Ya. Maksudnya 8 kali 108.000, ini 10.000, dari mana 10.000? Ya. Nah, itu yang dividen. Susah ya, kayak itu susah soalnya dengan bisa ngantuk banget nih. Sejak Senin telah terus tidur saya karena banyak kerjaannya. Nanti jam 6 ngajar lagi nih. Ya. Kemudian share split ya. Share split itu sebenarnya ada kebijakan dividen secara implisit ya. Jadi share split itu tidak mempengaruhi jumlah ya, jumlah angka rupiah di dalam retained earning ya, ataupun PPN kapital nanti dari setoran modal sama setoran kelebihan setoran atas pokok ya, premium ya. Jadi share split itu tujuannya apa? Itu untuk mengurangi nilai pasar. Jadi kalau harga pasar saham itu 8.000 ya, itu perusahaan ketinggian. Kalau 8.000 susah untuk menaikkan nilai perusahaan itu. Cara gimana? Pakai share split aja. Jadi saham yang ada itu dipotong 2, 1 jadi 2. Ini nilai berapa? Kalau jumlah jadi kalau seandainya nilai selama ini 1.000 ya, 1 jadi 2 berarti jadi 500 ya. Jadi dia tidak mempengaruhi jumlah, tapi mempengaruhi jumlah lembar saham dan harga pokok per lembar ya, per lembar. Kalau jumlah saham berdatang banyak, nilai pokoknya nilainya total sama seperti itu, maka nanti akan mengurang dampak pada harga saham per lembar, pasti turun. Jadi perhatikan ya kalau stock split itu ya. Misalnya sebelum dilakukan stock split, share split dari 1 jadi 2 ya. 1 jadi 2 atau 2 untuk 1 ya, sama aja. Kalau kita kan cenderung 1 jadi 2, kalau orang boleh cenderung 2 untuk 1 ya. 2 for 1. Dan sama aja sih. Ya. Kalau diamalkan stok dividen ya, share split ya, 1 jadi 2 berarti kan lembar saham tadi 100.000 jadi 200.000 kan, 1.000. Kalau 100.000 itu total nominal 100.000 dibagi 100.000 kan $1. Tapi kalau itu 1.000, maka harga per lembar saham jadi 100.000 bagi 200.000 jadi 0,5 sen. Ya, itu yang beda. Tapi totalnya nggak pengaruh. RE-nya 10.000, share capital 100.000, cuma lembar per saham aja yang berubah. Ya. Jadi share split dan share dividen itu sebenarnya berbeda ya, berbeda. Sebenarnya beda. Ya. Jadi share split itu beda dari share dividen. Kenapa? Karena share split itu akan menaikkan jumlah lembar saham beredar dan akan menurunkan nilai nominal dari saham yang baru itu. Ya. Itu dari 1 lembar 1.000 pecah 2 kan per lembar jadi 500 nominal. Ya. Nominal. Kalau share dividen itu akan menaikkan jumlah saham beredar itu pasti ya. Kemudian juga share dividen itu tidak menurunkan nilai nominal, ya enggak, cuma menurunkan jumlah beredar aja, total tetap ya. Dan akan menaikkan total par value outstanding share. Jadi menaikkan jumlah saham beredar nominalnya itu. Ya. Saham beredar.
Kemudian kita lihat bagaimana penyajian equity di laporan keuangan. Dan informasi ekuitas itu terkait analisis laporan keuangan tadi sudah pelajari analisis keuangan itu bagaimana dampaknya gitu. Kalau di Excel spreadsheet. Ya. Jadi contohnya ini dalam penyajian equity ya, kalau ada share kapital ya, share kapital, maka nominal itu adalah share dividen ya. Kalau ada share dividen, maka dilihat pada 30 Desember 2019 berdasarkan 10 euro yang dengan nominal 500.000 ya, 500.000 saham, 400.000 saham diterbitkan ya. Sehingga nilai berapa? Ini adalah jadi kalau 10 masih tadi ya, ini sebelum pembagian dividen ya. Nah, ini. Kemudian ada ordinary share dividen distributable. Nah, ini ada jadi ada akun tersendiri ya di ekuitas itu untuk ordinary share dividen distributable itu 200.000 ya. Nah, jadi kemudian share premium preference 150.000, share premium ordinary 40.000. Jadi yang intinya ini nih, intinya yang ini apa? Ini besar itu ya. Saya garis merah. Jadi tadi yang ordinary share dividen itulah 10 apa nih 2.000 di mana Pak? Share dividen. Karena dividennya adalah dari retained earning pindah ke rekening kapital ya. Earningnya di 43620 setelah dikurangkan 200.000 tadi itu yang masuk ke rekening kapital. Yang jurnalkan adalah retained earning ya, retained earning. Ini kan jadi berapa nih? 190.000 ya, setelah dikurangi dari 200.000. Jadi sebelum ada pembagian itu share retained earning 4,36 ya. 360.000 saldo RA. Setelah dikurangi dengan 200.000, dipindah ke rekening kapital. Nah, harus diungkapkan restriksi dari retained earning ya. Kemudian restriksi itu harus di-disclose ya. Apa ya restriksi pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk retained earning. Retained itu digunakan untuk apa saja ya. Restriksi itu juga imposed by bond, indenture, loan agreement, commonly, dan diperlukan untuk extended explanation. Ya. Ini restriksi terkait dengan perjanjian di kredit ya. Perjanjian kredit antara perusahaan dengan kreditor ya. Apa aja yang direstriksikan. Apakah dalam perjanjian itu mengatakan retained earning harus tidak boleh kurang dari sekian persen dari akibat tetap itu. Jadi nanti saja masa kita didik juga berkurang nih. Ya, aduh keturunan saya. Kemudian juga ada catatan kaki ya yang harus menunjukkan atau memperlihatkan bahwasanya sumber source restriksi itu. Sumbernya apa saja. Restriksi misal pembatasan dan untuk penggunaan RA ya, untuk apa saja ya. Sumbernya dari mana ya, nanti akan diberi. Yang pertinent provision. Kemudian jumlah retained earning tergantung pada restriksi atau jumlah yang tidak restriksi. Itu saldo retained earning. Ini penyajian dari perubahan equity. Jadi laporan perubahan equity itu laporan
yang berisikan perubahan dari semua item ekuitas. Dari saldo awal sampai terjadi perubahan, ada transaksi perubahan selama tahun berjalan, sampai saldo akhir. Jadi dia masing-masing apa jadi masing-masing itu nanti akan menunjukkan berapa saldo awal, perubahan, akhir, ya, setiap item. Ini kolom itu menunjukkan item dari ekuitas, ya, ekuitas item. Gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana perubahan ada di kolom yang keempat, ke 1, 2, 3, 4, 5, kelima. Saldo awal ini, kemudian juga ada net income, income-nya rugi berkurang, ada apa? Income and expand recognize directly to equity, ya. Ini ada lagi nih. Kalau ada dividen, pembayaran dividen, ya, itu akan mengurangi dari saldo retained earning, ya. Nah, kalau kita melihat ingin tahu bagaimana perubahan dari equity of shareholders atau BISF, ini perusahaan BAS, ya, BSF, ya. BSF itu ini perusahaan Jerman. Salah satu alumni kita ada kerja di BSF di Jerman, namanya nama lupa ya. Kemarin kita undang bicara pas hari dia sakit jadi, ya. Masih bujangan itu, ya. Dia kerja di situ di BASF, ya. BASF itu apakah dia masih itu? Kayaknya masih, ya, BASF. Jadi BASF itu perusahaan multinasional, itu ada di kawasan Afrika, ada Indonesia, apalagi dia banyak bergerak bidang kimia tuh, BASF itu sekarang. Jadi kalau anak lulusan kimia UI itu tahu tuh BASF. Jadi incaran mereka juga kan, termasuk perusahaannya sehat, ya. Nah, untuk analisis, ya, kita lihat tujuan analisis. Misalnya artinya untuk analisis itu ada terkait dengan analisis itu return on ordinary share equity, ya. Kenapa? Karena equity itu nanti merupakan hak dari investor, ya. Klaim investor terhadap aset. Jadi nanti ada hubungan dengan return on ordinary share, ROE, ya. ROE-nya berapa return yang mampu diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Sehingga itu sangat penting angka dari ekuitas. Kalau dalam ukur ekuitas yang salah, berarti salah juga ROE. Ya. Jadi misal contoh net income dibagi rata-rata ordinary share, rata dari share beredar, ya, return on ordinary share equity. Ini dapatnya adalah rata-rata ordinary share equity, ya. Jadi rata-rata dari ekuitas lah, ya, tipe bersih, ya. Jadi misalnya net income kurang preferred dividend. Kenapa kurang preferred dividend? Karena return on ordinary share equity-nya lah untuk common share, ya, pemegang saham biasa, ya. Dengan pemegang saham istimewa dividen itu preferred itu di luar itu, karena preferred itu kan seperti statusnya Kak bencong, ya. Sekarang status itu dia milik utang, milik juga equity. Jadi tidak murni ekuitas dia. Jadi ekuitas karena dia itu tidak ada tempo, ya. Pemilik utang karena dividennya pasti diberikan ke dia kayak bunga, ya. Jadi rasio menunjukkan bagaimana setiap dolar net income itu diperoleh masing-masing investasi yang diinvestasikan dana oleh pemilik. Jadi kalau dapat 12% artinya setiap $1 dana dari pemilik investasikan ke perusahaan, dana pemilik dalam bentuk saham, ya, itu akan diberikan imbalan oleh perusahaan sekitar 12% per tahun dari jumlah investasi.
Jika ROA-nya ada di atas ROE, berarti itu disebabkan karena adanya suku bunga pinjaman lebih besar pada ROA, sehingga akan mengurangi jatah ROE. Kesimpulan dari teori keuangan seperti itu. Yang kedua adalah payout ratio. Payout ratio itu menggambarkan cash dividend dibagi dengan ini net income dikurang dengan preferred dividend. Jadi artinya berapa? Jadi payout ratio ini sekat juga payout earning ratio. Kalau kita namanya payout earning ratio. Jadi PER ya. Kita namanya PER. Dia namanya payout ratio aja. Kalau kita Indonesia namanya payout earning ratio, PER. Jadi PER itu menggambarkan berapa jumlah cash yang dibayarkan dibandingkan dengan net income pada tahun berjalan itu, ya, di PER ratio. Oh, bukan PER, sorry. Kalau PER itu percent ratio, ini bukan PER. Sorry, ini karena ngantuk sini. Jadi PER ratio itu berapa persentase yang dibayarkan untuk dari income itu dibayarkan untuk dividen, cash dividen. Kalau 20% artinya dari net income 5.000 itu 20% dibayarkan dividen, 20% 5.000 kan 100. Ya. Jadi semakin tinggi rasio ini artinya semakin tinggi porsi jumlah net income dibayarkan untuk dividen, sehingga jumlah yang diinvestasikan lagi mungkin kurang. Jadi jumlah ekspansi perusahaan akan berkurang kalau rasionya makin tinggi. Nah, itu akan mengganggu perolehan pendapatan berikutnya, karena kalau ekspansi berkurang, itu akan mengurangi pendapatan karena jumlah penjualan nggak bisa ditingkatkan karena ekspansi nggak ada. Yang ketiga adalah book value per share. Ini terkait dengan ekuitas ya. Jadi book value per share itu menggambarkan kalau di sini namanya PBF ya, PBV, price to book value namanya, price to book value. Kalau ini atau book value per share ya. Oh ini buku pelembar saham, sorry. Aduh, ini buku pelembar saham. Jadi berapa buku pelembar saham, tentu saja saham beredar ya, di order equity dibagi outstanding share ya. Jadi jumlah ekuitas Rp5 ekuitas dalam tahun tertentu dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Jadi kalau dapatnya 10 per share artinya jumlah ekuitas setiap bersih perusahaan itu sama dengan $10 per lembar saham. Kalau per lembar saham ada 1 juta, 10 kali 1 juta berarti ada 10 juta. Itu contoh seperti itu. Kalau kita lihat dividen preference dan book value dari persen ya. Ini buku persen. Ini pendek ya, jadi saya jelaskan juga. Jadi kita bagaimana ngitung dividen preference, dividen sistemima. Hubungannya dengan buku per saham. Ini misal gini, misalnya lama-lama lagi ya. Ini misalnya tahun 2019 ya, Mason Company itu telah mendistribusikan cash dividend itu sebesar $550,000. Outstanding share saat itulah outstanding share memiliki nilai par value nilai nominal adalah 400,000 dan seperempat 6%. 6% preference share itu artinya saham biasa itu, saham istimewa itu akan mendapatkan dividen 6% per tahun dari total kapital dari saham istimewa itu. Kalau saham istimewa itu saldonya 1.000, berarti 6% dari 1.000. Dengan per value. Ini misalkan per value, jadi dari nominalnya, jadi 6% dari nominal. Kalau seandainya contoh ya,
Misal nilai nominal kan 100.000 per lembar. Kalau saya memiliki saham perusahaan ini, saham istimewa 100 lembar, berarti kan 100 lembar kali apa? Dikali 400.000 ya, 400.000. Dikali 6% itu dividen saya terima. Ya. Nah, jika preference share itu merupakan kategori non-kumulatif dan non-participating, ya, maka pembagian dividen seperti ini. Ini perhatikan bagi dividen seperti apa ya. Kalau dia tuh preference share, sekarang di Indonesia nggak ada preference share, terang aja. Maka sekarang jadi pendek nih. Kenapa jadi pendek? Karena banyak di negara-negara di dunia ini saham istimewa sudah nggak ada. Ada sih yang saham istimewa tapi nggak banyak ya. Indonesia termasuk yang saham istimewa itu di bursa nggak ada. Misalnya kalau saham istimewa itu masih ada perusahaan-perusahaan tertutup ya. Tapi kalau terbuka udah nggak ada. Nggak ada. Termasuk luar negeri juga ya. Ayo maaf saya ngantuk saya. Jadi misalnya jika ini cara pembagian dividennya. Jadi pertama adalah kita bagian dulu dividen 6% pada preferen dari nominal ya. Ini 6% dari 100.000 berarti mana gua keluar angkanya? Keluar angka kalau di full screen kan nih ya. Ada angkanya nih. Kelihatan nggak full screen-nya? Halo? Halo, kelihatan nggak full screen? Halo? Enggak, Pak. Waduh. Enggak, Pak. Nggak bisa. Kalau ini kolom ini akan kalau bisa sudah lihat bisa 6% dari 100.000. Berapa angkanya? Kalau di full screen pasti nggak bisa. Ini Google Map nih. Gimana cara itu ya? Saya tahu nggak? Ada yang tahu nggak bagaimana full screen bisa? Tempat saya full screen kelihatan, tapi nggak bisa masuk ke Google Meet-nya. Ini saya udah ada full screen-nya ini. Bisa mau masuk nggak full screen? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Dari kemarin dosen coba juga nggak bisa, Pak. Oh, berarti nggak saya aja yang salah ya? Iya, Pak. Pak Bani juga kemarin nggak bisa. Oh, berarti Google Meet itu ada kesalahan teknis. Udah sejak awal semester ini. Sebelumnya kalau saya kuliah bisa full screen. Oh, berarti bukan karena saya pikir karena sinyal ya, ternyata enggak ya. Nggak bisa ya, gimana nanti. Jadi saya kasih tahu aja ya sebenarnya. Saya sebutkan, jadi kalau nggak lihat angkanya, sudah tulis aja ya ke tangannya. Jadi kalau pembagian gini, jadi pertama diberikan dulu yang hak dari preferen itu 6% dari nominal. Dapat 6.000 ya. Kan dividen itu diberikan berapa itu? Dividen diberikan lah 50.000 kan, 50.000 dividen diberikan. Habis itu kan 6.000 itu. Total berapa? Total kan 50.000. Jadi sisanya ada 44.000 akan diberikan secara proporsional ya, proporsional. Itu. Jadi sisanya itu dikasih saham biasa. Jadi pertama dibagi dulu saham istimewa 6.000 di kolom preferen itu masuk ke total 6.000. Sedangkan saham sekarang dividen yang dibayarkan 50.000. Jadi sisa 44.000 itu untuk saham biasa. Jadi sehingga pemegang saham istimewa dapat 6.000, pemegang saham biasa dapat 44.000. Ya, totalnya lah 50.000. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya itu adalah bagaimana jika preferensi itu adalah kumulatif. Itu kan preferensinya adalah kumulatif dan participating ya. Jadi tidak kumulasi. Kumulatif maksudnya kalau tahun lalu tidak bayar dividen ya, maka tahun sekarang kumulasi dividen dibayar tahun lalu tambah sekarang itu harus dibayarkan. Tapi non kumulatif hanya dividen itu sekarang tidak melihat dividen tahun berapa nggak dibayar itu nggak dibayarkan kembali karena nggak kumulatif. Tapi kalau kumulatif artinya apa? Artinya kalau seandainya tahun lalu itu belum dibayarkan dividennya, ya, bisa 2 tahun belum dibayar dividen ya, maka 2 tahun dulu dibayarkan dulu dividennya 2 tahun. Sorry, ini saya
saya full screen ya. Ini sudah kelihatan. Ini dividen in area 6% kali 100.000 untuk 2 tahun. Itu dibalik dulu ke bagian preferen. Jadi 2 kali 6% dari 100.000 kan 6.000 itu dikali 2 dapat 12.000 ya. Kemudian setelah itu ibaratkan years itu 6% dari 100.000, baik itu dividen istimewa 6.000 ya itu. Nah jadi yang dividen saham istimewa itu dapat berapa? 3 tahun kan, 2 tahun yang lalu belum dia terima, tambah tahun sekarang. Jadi 3 tahun, jadi 12.000 tambah 6.000, dapatnya berapa? 18.000. Dividen itu kan diberikan 50.000. Sisa 30.000 itulah hak dari ordinary. Jika kita totalkan preferen itu kan dapat saham dividennya 18.000 dari 50.000 itu dapat 18.000. Dari mana 18.000? Dari membayar kalender kumulatif dividennya. Ada 2 tahun lalu belum bayarkan dividennya, diberikan sekarang. Kemudian juga temur jalan 6.000. Jadi 12.000 tambah 6.000 itu 18.000. Dalam ordinary sisanya itu sisa dari mana? 50.000 dikurang 32.000. 50.000 dikurang 12.000 dikurang 6.000 dapat 32.000. 32.000 sisa itulah dibayar untuk saham biasa. Itu kalau seandainya preferen itu kumulatif dan non participating. Artinya dia tidak terlibat dalam operasional perusahaan. Saham istimewa itu tidak menjabat sebagai direksi, tidak menjabat sebagai dibilang operasional lah ya. Itu dia menjabat komisaris ya. Jadi kumulatif tapi non participating nggak dapat. Yang participating siapa? Itu pemegang saham biasa dengan participating ya. Nah ini bagaimana kalau seandainya yang ketiga ya, 3 preferen itulah non kumulatif dan full participating. Artinya non kumulatif itu kalau ada dividen diberikan yang belum dibayarkan 2 tahun itu, kalau kita bayarkan dividen nggak dibayarkan lagi, karena kan waktu 2 tahun itu memang betul-betul dividen nggak dibayarkan, sampai saya juga nggak dapat, gitu. Makanya nggak dapat lagi karena non kumulatif ya. Kalau dia ikut partisipasi dalam aktivitas operasional perusahaan, cara bagi seperti ini ya. Jadi nanti di kolom preferen itu, sorry ya. Jadi partisipasi dividen itu ditentukan sebagai berikut ya. Kalau di participating itu tentukan berdasarkan kalau untuk berjalan itu 6% ya. 6% kali 100.000 dapat 6.000. 6% kali 100.000 dapat 24.000. Jadi karena ini dividen participating dihitung, preferen dapat 6%, saham biasa dapat 6% juga, dapat 30.000. Kemudian participating dividen sisanya ya, sisa dapat 4%. Gimana bisa berapa%? Karena dia kan dividen berapa persen depan? Ya. Dividennya adalah 6% kan, 6% ya, 6%. Nah kalau seandainya participating itu dihitung adalah 6.000 tambah 24.000, 6.000 preferen, 24.000 ordinary, makanya dapatnya 30.000 kan, sedangkan saham istimewa dividen saham kan cash dividen kan diberikan 50.000, dan diberikan 30.000 dalam bentuk participating ya, kan yes dividen ya. Jadi dapat 30.000, sehingga sisa 20.000 lah timbal tersedia untuk partisipasi ya. 20.000 sisa untuk partisipasi saham istimewa ya, dan saham biasa. Saham istimewa dapat berapa? 20.000 itu kan sama dengan apa? Dengan 20.000 dibagi 500.000 ya, 100.000 ya. Jadi 4% ya. Kalau dia 50.000 kan 10%, kalau 20.000 berarti 4%, 4% ya. Jadi 20.000 dibagi 500.000 ya, 500.000 ya. Oh ya, karena total nominal saham itu, kalau saham nominal saham istimewa 100.000, kalau saham nominal saham dari saham biasa 400.000, jadi total nominal kedua saham itu 500.000. Nah, kalau tinggal sisa 200.000 berarti
masing-masing nggak dapat berapa secara proporsional, karena 20.000 dibagi 15.000 dapat 4%, maka bagi 4%. 4% kali nominal masing-masing. Kalau preferen 4% kali 100.000, nominal kan 100.000. Kalau ordinary nominal 400.000 kali 4%, sekarang dapatnya 16.000. 16.000 tambah 4.000 ya 20.000. 20.000 tambah 30.000 50.000 ya, seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa 4% ya, 4% itu. Ya. Jadi sehingga preferen dapatnya 110.000, saham biasa dapatnya 40.000 ya, 40.000. Gitu ya. Karena non kumulatif ya, kumulatif. Nah, kemudian ya, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Kelihatan nggak contohnya? Halo? Halo, kelihatan contohnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ini contoh ya. Misalnya dalam tahun 2019, si Mason Company ini membagikan 50.000 cash dividend ya. Ini contoh tadi. Ya. Oh, masih contoh tadi ya. Jadi tadi kan 3 itu jika saham istimewa itulah non-kumulatif dan full participating. Bagaimana kalau dia kumulatif dan full participating? Jadi kumulatifnya juga, full participatingnya juga. Maka pertama kali harus dibayar dulu dividen belum dibayar oleh perusahaan ke pemegang saham istimewa itu. Itu 2 tahun kita bayarkan. 2 tahun itu, aduh, nggak bisa full screen ya. 2 tahun itu jadi selama 2 tahun itu dibayarkan sebesar 12.000. 2 kali setahun kan 6% dari 100.000. 6.000 kali 2 tahun kan 12.000. Sehingga total yang dibayarkan kepada saham istimewa tahap pertama 12.000. Kan saham dividen itu 50.000 dibayarkan kan dividen. Dan current year dividen ini partisipasi 6% ya. 6% dari nominal ya. 6% nominal dari 6% dari 100.000, 6.000. Saham biasa juga dapat 6% karena partisipasi juga. Jadi 6% dari saham biasa nominal dah berapa? 400.000. Jadi 6% kali 400.000 dapat 24.000. Jadi jumlah dividen dibayarkan terkait dengan participating dividen itu 30.000. 30.000 ditambah 12.000 jadi 42.000. Sisa berapa? Tinggal 8.000 kan? 8.000 itu untuk saham biasa dan istimewa. Kita berapa nominal keduanya? Nominal keduanya kan 5.000. 5.000. Dari mana 5.000? 100.000 nominal saham istimewa, 400.000 nominal saham biasa. Jadi 5.000. Nah, 4.000 itu dibagi 5.000 sama dengan 1,6%. Jadi sehingga masing-masing dapat 1,6% dari nominal. Jadi kalau preferennya nominal 100, jadi 1,6% dapat 1.600. Kalau saham biasa kan 400.000 itu nominal, 1,6% dapat 6.400. Jadi proporsional berdasarkan jumlah nominalnya proporsionalnya. Ya. Sehingga diperoleh 50.000 kan total, sisa 8.000. Jadi ada 3 step untuk mendistribusikan dividen. Pertama, mendistribusikan putaran dividen berlipat 2 tahun untuk saham biasa istimewa, kemudian mendistribusikan partisipasi 6%, kemudian mendistribusikan sisanya partisipasi dari 50.000 dikurang 20.000 dikurang 30.000 ya. Dapat di 4.000. 8.000 distribusikan sisanya berdasarkan proporsi dari jumlah nominal. Kemudian itu ya, bisa diasumsikan bahwa tadi mana? Tadi ini mana nih? Ini. Dan yang berikutnya kalau asumsikan bahwa faktanya itu dikecualikan terhadap 5% preferen share kumulatif ya. Participating sampai 8%. Dan dividen 3 tahun belum dibayar. Di contoh ini kalau tadi kan ini jadi contohnya saham istimewa itu 6% kumulatif kan. Participating tadi itu berapa? Sampai 8%. Nggak ada pembatasannya participating ya. Kalau ini ada pembatasannya maksimal 8%. Dan dividen 3 tahun sebelumnya ya. Oh, tadi kan 2 tahun, ini 3 tahun ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu. Pembagiannya pertama kita bagi untuk preferen ya. Preferen itu kan
Dia sumnya bukan 6% tapi 5%. 5% kali dari apa? Dari 100.000 ya. Jadi kok dapatnya 300.000 nih. 5% dari benar 100.000 nih kan? 100.000 ya. 100.000 berarti dapat berapa? 5 jadi 50 5 kali 100.000 berapa itu? Kalau 10%-nya 10.000, kalau 5 50.000 kan, 50.000. Kalau 3 tahun 190.000. Itu dapat 300.000 ini. Ya. Ini tadinya berapa? 2% 300.000. Nah, ini. Ini kan 6%, 6% dari 100.000 dapat berapa nih? Dapatnya lah 6% 12.000 kan, 12.000. Itu 2 tahun ya. Kalau dia kan 3 tahun ya, sorry, 3 tahun. Ini kalau dia penulisan itu kan berkenaan aset dibagi dengan outstanding share pada akhir tahun. Itu menjadi lebih kompleks jika perusahaan memiliki preference share ya. Jadi preference share itu 5% dapat 300.000, ordinary share 800.000 ya, 200.000. Terus sekarang nominal. Ini datanya, data berubah data tadi data 100.000 ini 300.000, sorry. Jadi ya, ini sorry ya, jadi ini bisa berubah datanya. Jadi ini, jadi ke retail earning, jadi preference share itu 300.000 ya nominal, kemudian ordinary share 400.000, kemudian share premium 37.000 ya. Ini diketahui data ya. Kemudian dividen 3 tahun 5% yang boleh dibayarkan. Nah, 3 tahun 5% dari apa? Dari 300.000 kan 15.000 kali 3 45.000. Kemudian current years recruitment 5% ya. 5% dari 300.000, 15.000. Kemudian untuk ordinary 5% dari 14.000 dapat 20.000. Kemudian participating additional 3% tambah 3% ya. Karena maksimal kan cuma 8%, itu dapat 5%, sisa 3%. Kan maksimal 8% ya. Sehingga 900.000 ya. Kemudian saham biasa juga dapat 3% dari 400.000 dapat 12.000. Dan itu juga sehingga sisanya ke saham biasa. Sisa berapa itu? Sisanya adalah 6582. Jadi karena apa? Ini berapa dibayarkan? Ya. Jadi 61582 tambah 12.000 di 9 tambah 12.000 tambah 15 tambah 20.000 jadi berapa nih? Jadi earningnya ini, jadi earningnya ini totalnya ya. Sehingga sudah standing jadi 4.000. Jadi returning itu dibagi berapa returning yang haknya si preferen, berapa returning haknya ordinary. Ya, returning itu. Di total returning itu total preference share sama returning yang merupakan hak dari preference share adalah 369. Kemudian yang merupakan hak dari saham biasa nominalnya tambah share premium tambah dengan hak dari returning itu total 531 ya. Kemudian outstanding share 4.000. Portfolio per share 132,73 ya. Jadi itu yang terkait dengan equity ya. Jadi materi sudah selesai ya. Nah kemudian kalau kita lihat itunya apa? Kita lihat soal ya. Kira pertanyaan sampai sini sebelum saya bahas soal juga ya. Kalau masih ada waktu saja. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Belum ada ya. Pak. Ada. Jadi kita coba ada soalnya di itu ya, di soal mana nih? Terus bank ya. Kalau saya nggak punya ibu, saya buka ibunya. Ibunya nggak ada ya. Jadi chapter 15 ya. 15.
Kemudian sel itu ya apa? Sel soalnya ya. Mana ini? Kelihatan belum? Kelihatan? Sudah, Halo? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ya, di chapter berapa? 15 APT ya. Kita lihat soalnya. Sangat banget ya. Ini exercise ini. Exercise yang ini apa yang ini kita lihat yang sederhana dulu ya. Jadi misal perusahaan ini menerbitkan 2000 saham biasa ya, dan 400 lembar saham istimewa. Itu lamsam 70.000. Lamsam itu sepaket ya. Jadi paketnya 72.000. Jadi kalau ditanya berapa harga penerbitan saham biasa, enggak ada. Bukan termasuk 72.000. Berapa harga penerbitan saham istimewa? Enggak bisa juga dijawab karena masuk dalam 72.000 itu. Nah, untuk itu diminta saudara berikan jurnal untuk penerbitan kedua saham tersebut, di mana dia asumsikan nilai per value-nya saham biasa itu 5 euro, saham istimewa nilai pasarnya 30 euro. Dan per value dari saham istimewa 40. Oh, sorry. Jadi nominal saham biasa 5, harga pasar 30. Nominal saham istimewa 40, harga pasar 50. Ya. Masing-masing nilai itu berdasarkan per share basis, itu per lembar. Dan diasumsikan harga pasar yang untuk harga pasar saham biasa sama harga pasar saham istimewa tersedia di pasar. Ya. Tersedia ya. Dua tersedia. Yang B apa itu? Nah. Apa itu, Bang? Apa itu? Mama beli. Jadi ya. Itu permintaan pertama. Yang kedua lah buatlah jurnal untuk penerbitan kedua saham tersebut dengan asumsi bahwasanya kecuali saham istimewa itu yang tidak ada harga pasarnya. Seluruh Indonesia itu ada harga pasarnya. Dia asumsikan harga pasar saham biasa 25 euro per lembar, tapi harga pasar saham istimewa nggak ada. Harga pasar di saham biasa ada, harga pasar saham istimewa nggak ada. Nah, catat jurnalnya. Nah, kalau soal seperti ini, kalau saya nggak tahu susah, kalau itu gampang sekali soalnya. Ya. Tahu teori gampang. Sudah ada waktu ini saya jelaskan waktu pertemuan pertama minggu lalu ya. Bagaimana kita mendistribusikan harga ke masing-masing saham istimewa, saham biasa kalau seandainya penerbitan dalam saham satu paket harga. Ya. Nah, kita lihat ya, case-nya dijual berapa? Biasanya kan 72.000 tuh case-nya, ya. 2.000 case-nya, ya. Nah, berapa dari 72.000 itu yang dilokasikan ke saham biasa, berapa lokasikan istimewa? Itu kita menggunakan
proporsional dari harga pasar. Proporsional. Jadi kita hitung harga pasar dari saham biasa itu kan 30, lembarnya 2.000 kan. Dan kalau harga pasar saham istimewa 50 euro, lembarnya 400. Jadi kalau kita kalikan, dapat total harga pasar saham biasa 60, harga pasar saham istimewa 20.000. Total harga pasar keduanya 80.000. Nah, kemudian kita pakai persentase ini untuk membagikan harga 72.000. Itu 72.000 yang lamsam itu dialokasikan ke saham biasa menggunakan proporsi dari harga pasar itu. 60.000 dibagi 80.000 di atas itu. Karena harga pasar saham biasa kan 60.000. Total harga pasar itu 80.000. Jadi 60.000 kali 60 bagi 80 dikali 72.000 dapat 54.000. Kemudian harga untuk yang saham istimewa porsi 20.000 bagi 80.000 kali 72.000. Jadi ke saham istimewa itu 18.000. Sehingga kalau nominal saham biasa itu 10.000, sekarang dia dapat nilai 80.000 ya. Mana ini saham biasa, maksudnya saham biasa di bawah. Saham biasa itu ini gimana? Oh ya. Jadi saham biasa itu dapat 54.000 ya. Nominalnya 10.000, berarti saya 44.000 itu sepremium. Kemudian saham istimewa itu dapatnya berapa? 18.000 ya. Nominal saham istimewa itu 16.000. 16.000, 18.000 dapat 2.000 itu premium, itu dapatnya. Tapi kalau seandainya yang kedua hanya diketahui harga pasar dari saham biasa saja ya, saham biasa $25, maka langkah pertama dari 72.000 itu dialokasikan dulu ke saham biasa. Saham biasa berapa dapatnya? Kalau 25.000 dikali berapa? Lembarnya 2.000 kan? 5.000 kali 2.000 berarti 50.000. Nominal kan 10.000. Nah, sehingga sisa 40.000 premium. Nah, saham istimewa dapat sisanya 70.000 dikurang 50.000 dapat berapa? 22.000. 22.000 itu nominal saham istimewa kan 16.000, maka premiumnya ada 6.000 dapatnya. Ini juga sama nih. Nah, tracer itu ini materi yang sebelumnya ya, itu materi sebelumnya itu dia ada iya, itu dia. Wah. Itu tracer yang ada itu ya. Jadi tracer misalnya laporan bersih keuangan ya, laporan bersih keuangan perusahaan untuk ekuitas saja diambil ya. Terus kapital ordinary ya, saham biasa itu nominal 20 euro, dia dapat 3 juta euro. Berarti berapa lembar berdana? 3 juta bagi 20 berapa itu? 30 bagi 20 berarti 600.000 ya. Sorry. 30 bagi 20 berarti 1,5 ya. Jadi 150.000 ya, kalau lembar saham berdana. Kalau saya premium ordinary lah 1.050.000 ya. RE-nya 750.000. Nah, catatlah transaksi berikut dengan menggunakan cost method untuk terkait dengan tracer. Itu setelah itu memang menggunakan cost method. Dia kan ada dua cost method sama per value method ya. Value method. Ya. Kalau cost method itu dia asumsikan tracer itu kan dijual kembali ya. Dia beli pertama 5.000 dari tracer ya. Tarik kembali ya. Harga 9.000 per lembar. Jadi kosnya berapa itu? 29 euro kali 5.000 dapatnya 145.000. Itu tracer debit cashnya 145.000. Nah, tulis tracer 145 ini adalah cost dari tracer itu, costnya. Costnya berapa? Ini costnya 145.000 ya. Jadi kalau per lembar berapa itu? 29 ya per lembar ya. Dan dijual 2.500 dengan harga jual 30. Berarti above cost ya, cost. Jadi dijual di atas cost. Costnya kan 29, dijual 30. Kalau dijual di atas cost ya, maka
dia akan mendapatkan share premium treasury. Share premium treasury di mana? Dari 30 kurang 9 dapat 1 dikali 2.500, dapat 2.500. Saya dapatnya di mana? 30 euro kali dengan 2.500 dapat 75.000. Pokok dari mana 72.500? 29 euro kali dengan 2.500 dapat 72.000. Nah, dia jual lagi 1.000 saham, tapi harga di below the cost ya, di bawah cost ya, 26. Sehingga cash yang diterima itu di bawah harga penarikan yang dulu ya. Jadi sehingga cash diterima berapa? 26 euro kali 1.000 dapat 26.000. Kemudian researchernya kan harga 29 tuh, kali 1.000 9.000. Berapa cash terima 26.000. 5.000 itu nanti akan mengurangi berapa? Selisih berapa? Selisih 26 tambah 9, selisih berapa? 3.000 ya. Nah, 3.000 hati-hati ya. Pertama kita kurang dulu rated RE. RE berapa? RE-nya kan 7.500, 250.000 ya, 250.000 RE. Jadi kalau RE-nya dikurangi, share premium dulu. Share premium terus dulu dong, sorry. Share premium terus kan ada 2.500 ya. Sekarang dia kan 3.000 selisihnya itu. Dari 29 kosnya dijual cuma 26. Jadi 3.000. 3.000 itu kita kurang share premium yang sisa 2.500 kita debit ya, share premium. Jadi harus lihat di transaksi sebelumnya berapa saldo share premium dari treasury, itu bukan share premium dari yang ini ya, share premium dari ordinary, tapi share premium dari treasury ya, treasury. Sehingga 2.500 padahal ada 3.000 ya. Nah, 3.000 baru ke RE 3.000 ya. Itu maksudnya. Ini sama jumlahnya. Begitu. Nah, ini ada informasi ya, terkait dengan informasi pada perusahaan Co. ya. Ini perhitungan dari rasio keuangan dipilih ya. Jadi preferensi kumulatif nominalnya lah 1.000, dividen head-nya 8%. Dividen head itulah dividen saham istimewa itu 8% nominal. Jumlah saham istimewa yang outstanding 5.000. Dividen area nggak ada. Kalau di research nominalnya 10, ya secara beredar itu 60.000. Kemudian dividen melibatkan per lembar saham adalah 2,7 ya, 2,7 per lembar saham. Market price per sell, harga pasar per sell itu 48 harga pasar per lembar saham. Kemudian share premium ordinary 2.000 ya, 2.000. Kemudian retained earning ada appropriate retained earning ya setelah penutupan ya, itu 135.000. Kemudian retained earning appropriate for contingency ya. Jadi ini bedanya apa nih? Kalau ini itu 135 itu retained earning yang tidak ada restriksinya. Dia retained earning untuk untuk tujuan tertentu ya, contingency, mungkin untuk ekspansi itu apalah. Ini bisa dibagikan. Ordinary treasury reserve jumlah itu ada treasury reserve juga. Ordinary treasury reserve saham biasa ya. Jumlah 5.000, takosnya 105.000, current income 375.000. Ini posisi dari kuitas ya. Diminta ya, hitung asumsi tidak ada perubahan saldo selama tahun sebelumnya. Total jumlah equity dalam laporan keuangan berapa? Posisi keuangan jumlah total equity. Jumlah equity berapa? Jumlah equity harus dilaporkan di laporan keuangan berapa itu ya.
berapa? Pertama lah dijumlahkan ini, jumlahkan berapa paid-in capital dari saham perputaran. Jumlahkan ya, ini ada nih, ya. Nah, jadi jumlah kita pertama saham perputaran itu berapa? 5.000 dikali 100 kan. Yang kedua jumlah saham nominal di ordinary itu 8.000 kali 10, ini 8.000 kali 10 ya. 60 ribu kali 10 ya. Kemudian ditambahkan premium ordinary, premium ordinary ya 200.000. Tambahkan lagi 135.000. Tambahkan lagi yang RAR itu kan bagi dua tuh, ada yang restricted, ada yang tidak. 135 tambah 150 ya. Kemudian dikurangi Trisel berapa? 125.000 dikurangi. Lalu tambah dengan 125.000 ditambah dengan RA, added income. Oh, income nggak masuk. Ini income kan nggak, itu bukan income, itu bukan unsur dari equity ya. Nah, sampai sini aja. Total 105.000. Dapat equity itulah nilai equity lah 1.460.000. Dan earning per share berapa? Earning per share lah earning per share kan untuk saham biasa aja. Jadi net income dibagi jumlah lembar saham biasa beredar rata. Net income-nya berapa? 370.000 ya. Dikurang dengan saham istimewa. Nah, istimewanya itu 5.000 kali 100 kan, 5.000 ini kali 100 nominalnya 8%. Ya, dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Jumlah saham beredar berapa? Yang beredar itu 60.000 ini dikurang saham Trisuri 5.000. Netnya adalah 60.000 kurang 5.000 dapat 55.000. Jadi ini kurang 55.000 sehingga sama dengan 330.000 ini net income setelah dividen saham istimewa dibagi dengan net dari outstanding saham biasa setelah dikurang dengan Trisuri 55.000 sehingga diperoleh 6 euro per lembar saham. Ya. Jadi kalau soal ujian harus penjelasan saya itu jangan ke angka langsung dari mana angka, nggak jelas. Ya. Kalau saya bikin ini di ujian saya nggak, nilai kurang, ya. Nggak ada penjelasan. Harus dikasih penjelasan, jawaban. Kalau ini kelihatan saya jawab kuncinya di jawaban. Seperti apa? Tapi kalau sudah penjelasan ya betul pasti 100 ini. Tapi betul tapi nggak ada penjelasan ya paling tinggi 80.000 ya. 80 nih, nggak ada penjelasan. Karena saya ditanya book value dari per saham biasa berapa nilai bukunya. Nilai buku itu diperoleh dari total apa? Total dari equity ya. Equity dikurang dengan saham istimewa. Ya, dikurang saham istimewa. Equity berapa? 1.460 kan. Setelah itu nomor A itu. Kurang saham istimewa. Saham istimewa berapa? 505.000 dikali 100 dapat 500.000. Kemudian dibagi jumlah saham biasa beredar. 60.000 dikurang terus resell 5.000. Dapatnya adalah 17,45. Jadi ini 35 itulah nilai buku per saham biasa 17,45. Ini bagus soalnya. Soalnya betul-betul melihat skill sudah. Bisa jelaskan apa yang bagian masuk di situ. Kemudian nanti payout ratio. Payout ratio itu berapa jumlah dividen dibagikan dengan income ya. Ya. Jadi mana nih? Sudah perhatikan ya. Tentunya dari income yang bersih dari dividen saham istimewa, sekolah dividen saham istimewa. Ya. Itu ya. Jadi yang itulah payout ratio lah. Kita kan hitung per lembar. Payout ratio itu dia ber 2,7 dibagi $6 ya. Ya, dapat 5%.
6 bagi 6 Rio itu dari mana? 6 Rio, 6 euro. Yang itu dapatnya dari ini, dari apa? Ini itu, jadi nggak ada ekstra. Ini yang repotnya. Jadi 6 euro itu dari, kalau kita lihat hitung rasio ini kan jumlah dividennya dibagi dengan net income. Net income ya, bagi net income. Jumlah apa? Jumlah ini dividennya berapa? Pertama dividen dari ini dari saham biasa 2,5 kali 55.000 dividennya. Kemudian di apa di sorry ini. Jadi iya dividen, jadi dividen 2,5 kali 55.000. 2,7 itu dapatnya dari ini, dari apa? Dividen saham biasa, saham biasa itu mana ya? Seperti sisanya ya. Nih. Dividen diberikan 2,7 ini, dividen saham biasa diberikan 2,7 per lembar. Kali ini kali dengan jual lembar saham biasa dikurang dengan treasury. Ini 60.000 dikurang 5.000. Kemudian dibagi dengan jumlah net income setelah dikurangi dengan apa dividen saham istimewa 40.000. 40.000 dari mana dapat? Karena 40.000 dapat dari mana? Dari dividen rate-nya adalah 8% ya. Dikali 100 dikali berapa lagi? Sampai ke berapa? Dikali 5.000 kali 100 kali 8%. Dapatnya 40.000. Ini 40.000 itu. Ya, jadi ini dividen saham istimewa. Ya. 370.000 dan income. Nah, income kalau sudah 105 itulah income to ordinary shareholder ya. Pada saham pemegang saham biasa. Itu dapatnya jadi 45% rasionya. Rasio terkait dengan saham biasa. Ya, return on ordinary share equity. Ya. Berapa return terhadap ordinary share equity aja. Ya, ordinary share aja. Ordinary share itu di mana? Ordinary share itu berapa dapatnya? Total equity kan 1460 ya. Dikurang dengan nominal ini, nominal saham istimewa sama premium share istimewa nggak ada ya. Dikurang dengan apa? Kan ini 1/60 ya. Dikurang 50.000 di mana nih? Dari ini dari nominal saham istimewa. Saham istimewa dari mana? Dari 5.000 kali apa? Susur ini. Nominal ya 5.000 kali 100 dapat 500.000 ya, 1.000 ini. Ya. Sehingga total equity di luar saham istimewa dapatnya 1,60 dikurang 50.000 ya. Nah, ini total equity ya. Kalau return on ordinary share berarti return berapa? Returnnya lah laba dikurang dengan dividen saham istimewa. Sehingga return on equity ordinary share adalah 34,4%. Ya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aduh, sangat sekali ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi saya udah kasih kesempatan bertanya ya. Kalau senilai saya harus 5 dong ya. Nanti Iya, Pak. Ya. Lu nggak ada kesempatan kasih bertanya, nggak kasih Iya, satu. Pak. Ya padahal saya udah kesempatan bertanya. Biasanya yang suka gitu yang jarang masuk, saya kan rajin semua nih. Dulu ada yang nggak masuk tuh, jarang masuk 1-2 orang. Itu mungkin nilai saya jadi hancur itu. Nah, kembali lagi, jadi itu ya latihan soal itu ya. Kalau sudah jangan lihat kunci ya. Ini kalau saya kunci kan saya udah tahu dari mananya. Kalau kunci jadi orang bodoh, cari sendiri tanpa kunci soalnya, tanpa manualnya. Kalau saya kan dulu waktu mahasiswa nggak pernah lihat manual nih, ya. Sehingga saya kalau udah jawaban itu udah tahu datang dari mana.
Kalau mahasiswa, saya pernah uji dulu tuh masih offline ya. Saya bikin PR. Jawabannya kunci semua, sama semua, nggak tahu dari mana, saya nggak dijelaskan. Saya panggil saya satu pun nggak bisa jelasin. Itu mahasiswa ada sekitar 28 orang. Dan satu panggil depan, satu pun bisa menjelaskan itu. Gue mau jelaskan jawaban ini maksudnya apa. Di contoh inilah ya. Nah, ini kan jawaban gini nih. Apa jawaban itu maksudnya apa nih? Nggak bisa dijelasin nih. Apa maksudnya nih? Ya. Kalau di ujian bukan gini jawabannya. Ini kalau ujian bukan jawaban nih, sejauh ini nih. Kalau jelaskan langkah-langkah penjelasan udah ada. Ya. Ini kalau ujian di offline, di online itu, saya sebagian besar mungkin 90% lah kunci jawaban. Soalnya diganti angka, saya tahu aja ganti angka. Langsung ganti-ganti. Aduh ya. Itu yang rugi sudah, saya nggak rugi sih, saya nggak ada masalah buat saya. Kalau dapat ujian sekali tinggi nggak ada masalah, tapi kasihan sudah jadi racun. Ya. Ini tadi saya barusan meluluskan bimbingan saya itu sama di Vita ya, 3,5 tahun lulus. Jadi ada 3 orang bimbingan saya 3,5 tahun nih. Jadi udah 3 orang maju sidang, 1 ujian tadi lagi nyusul mungkin dari minggu depan ya. Dan di Vita itu saya puas sekali itu. Aduh, dia pintar banget ya. Sama kak mahasiswa negeri, pintar ya. Skripsinya bagus sekali ya, bagus sekali. Waktu bikin ya saya yang harus saya bimbing ya, tapi dia cepat ngerti ya. Gitu. Jadi dia dapat 90 sekali 90 nilai ujian sidang kompre ya. Jadi A-nya gemuk gitu. Penguji juga ngasih 83, uji satu lagi kasih 86. Saya kalau bimbingan saya pasti pernah tinggi nilainya. Bimbingan saya apapun saya tetap tinggi nilainya. Biasa anggota itu nilai pasti di bahasa semua itu nilai. Saya kasih 85, ada 75 ngasih nilai. Kasih juga mahasiswa. Pada bagus sebenarnya. Ya. Saya kalau ujian kompre itu nggak ada ngasih nilai di bawah 75 ya. Apa 80 semua saya sih. Ya. Kecuali dia nggak jawab sama sekali, skripsinya nggak karuan. Ya. Terus hanya dia skripsi nggak ada masalah, dan jawab ya. 80 saya sih. Oke ya. Demikian ya, nanti saya absen juga ya. Ya. Buka videonya ya. Ya. Ini kata berapa? 2019 ya? 2019 ya? 2019 berarti sudah masuk September 2019. Oh, sudah ketemu saya waktu masa baru ya. Habis itu nggak ketemu ya karena COVID ya. Jadi sudah setahun kita nggak ketemu ini. Jadi semester 1, kamu pernah ketemu saya nggak di kampus? Di sini ada pernah ketemu saya di kampus? Masih ketemu ya waktu pembekalan, waktu sudah masa baru kan, pengenalan kampus saya kan ada menyampaikan itu. Menyampaikan apa? Akademik kan. Pasti ketemu saya lah. Habis itu lagi ketemu saya. Ada sering ketemu saya di sini ada? Nggak ada ya? Ya. Karena saya jarang juga, karena saya ngajar ngajar pengantar akuntansi 2019 nggak ada kayaknya. Saya ngajar pengantar akuntansi 2020 ada. Di 2019 nggak ada, sebelumnya ada. Ya. Ini nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Maka sila wajah saya wajah baru semuanya, wajah baru. Karena baru 1 semester kita ketemu. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, jadi bisa kita ketemu nanti ya. Gandari, Retno, Rahmanisa, Nada, Silka, Muhammad Jibril apa nih? Ilham. Muhammad Ilham ya. Sudah Patrick, Linda, Galih, itu yang tahu. Jadi yang selebihnya nggak bisa dibuka. Karena Gilbert itu terbatas ya. Saya nggak tahu cara yang lain bisa dibuka. Ya.
Kalau ditampilkan semua nggak tahu ya. Ya. Oke. Oke, saya buka e-kampus ya. Ke e-kampus. E-kampus. Buka benar mahasiswa. Mau. Ini admin ya, ini baru benar. Udah kedua ya. Dua. Ilham ada ya. Ilham ada Ilham ya. Ada Pak, hadir Pak. Gali ada Gali. Hadir, Pak. Gali ada. Yohana. Hadir, Pak. Yohana ini. Oh ya hadir. Iya, hadir, Pak. Iya, hadir Yohana. Patrick. Patrick mana? Oh ya, si Patrick. Di mana, di Jakarta atau di luar kota, Patrick? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Hadir. Tika Ayu. Hadir, Pak. Hadir ya. Nada tadi ada. Nada. Hadir, Pak. Nada ya. Deliana. Hadir, Pak. Oh ya, Deliana. Siti ada ya, Siti. Ada tadi Siti kan? Siti ada. Hadir, Siti Pak. Jumiati. Hadir. Bahasanya. Linda. Hadir, Pak. Linda ya. Revi. Hadir, Pak. Revi hadir. Rama Nisa. Hadir, Pak. Rama Nisa ya. Hadir. Rama Nisa. Siti Atika. Hadir, Pak. Oh, ini Siti. Hadir, Pak. Ya. Fania. Hadir, Pak. Fania ya. Fania. Amalia. Hadir, Pak. Amalia. Bulan. Hadir, Pak. Bulan. Silka. Hadir, Pak. Oh iya, Silka. Retno. Hadir, Pak. Retno hadir. Farhan. Hadir Pak. Hadir. Farhan ya. Nabila. Hadir, Pak. Nabila hadir. Naisa. Hadir, Pak.
Esa. Adinda. Hadir, Pak. Adinda ya. Maila Sofa. Hadir, Pak. Sofa ya. Endang. Endang. Hadir, Pak. Oh ya, Endang. Hadir ya. Rafli terakhir. Hadir, Pak. Rafli. Oke, hadir semua ya. Hadir semua. Hadir. Alhamdulillah, jadi bagus ya. Nggak ada yang nggak masuk. Ya. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu kalau mau nanya. Kalau nggak ada, saya ngantuk banget nih. Udah kurang tidur sebenarnya. Ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Jadi minggu depan kita masuk chapter baru, chapter 16 ya. 16 tentang earning per share itu. Kalau salah earning per share. Ya, earning per share itu 2 kali pertemuan ya. Meskipun earning per share itu net income dibagi rata-rata tertimbang, tapi materi cukup banyak itu. Karena agak rumit gitunya. Jadi kalau sudah nggak baca, nggak belajar, itu dikira earning per share itu hanya sekedar earning income dibagi 5 sampai liter saja, tapi ada persyaratan, ada nilai macam-macam ya. Item apa aja nilai ada situ ya. Jadi maka 2 kali pertemuan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup sampai sini ya. Dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Saya izin lift ya. Izin lift, Pak. Oke, silakan. Makasih banyak ya.